Selamat malam, ketemu bersama saya Kabar Firman Jaya NPM 112 11375, mahasiswa Digitek University, program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir. Ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah manajemen SDM. Tugas pada pertemuan tersebut ialah, jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah factory outlet, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran untuk FO Anda dengan poin-poin sebagai berikut. Di bawah ini ada tabel dengan nama pelatihan serta pelatihan supervisor factory outlet. Pada kolom pertama, analisis kebutuhan, yaitu pengembangan supervisor. Tujuan pelatihan membekali kemampuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, mengembangkan kemampuan supervisor dalam mengelola kinerja dirinya dan timnya sesuai dengan arah dan target perusahaan. Lamanya pelatihan 1 bulan atau 1 kali dalam seminggu. Dengan jumlah peserta 15 orang, tempat Hotel Kasih Bangsa Lembang. Waktu kelas dimulai minggu pertama bulan Januari. Sedangkan metode pelatihan ceramah, diskusi, peragaan, latihan atau praktek, instruksi kerja, studi kasus, permainan, bermain peran, interi, simulasi, dan online learning. Evaluasi di akhir pelatihan dan 2 bulan kemudian. Dengan perkiraan biaya perencanaan, biaya sewa tempat sekitar 2 juta rupiah, pelatih dan narasumber 1 juta rupiah, biaya transportasi peserta 100.000 per orang dikali 15 orang, biaya konsumsi 50.000 per orang kali 15 orang, sehingga total sekali pertemuan sekitar 5.250.000 sekali pertemuan, dengan perkiraan biaya pelaksanaan untuk per tahunnya sekitar 21 juta rupiah. Inilah rancangan pelatihan untuk seorang supervisor. Untuk presentasi kedua adalah perencanaan dan pengembangan karir. Di sini ada tugas atau soal yang pertama adalah, Anda adalah seorang pegawai pada perusahaan C, perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Saya akan menggunakan metode dengan poin pertama adalah menilai diri sendiri. Bertanya atau memahami diri sendiri merupakan hal yang utama dalam perencanaan karir. Mengenali kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, keterampilan, konsekuensi, bakat, serta nilai yang berhubungan dengan kesempatan karir. Poin kedua adalah menetapkan tujuan karir. Sesudah seseorang dapat menilai kekuatan, kelemahan, serta sesudah memperoleh pengetahuan mengenai arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir bisa diidentifikasi kemudian dibentuk. Kemudian poin yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Mungkin rencana-rencana dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir yang akan dicapai. Kemudian poin yang terakhir adalah melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan sebuah rencana dibutuhkan iklim organisasi atau perusahaan yang mendukung. Maksudnya adalah bahwa manajemen tingkat atas haruslah mengajak seluruh tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam hal meningkatkan karir mereka.
Untuk soal yang kedua, dengan pertanyaan, saat ini Anda sudah menjadi Direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Baik, saya akan menggunakan perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama adalah pelatihan. Pelatihan efisiensinya untuk pengembangan karir dan keahlian karyawan. Biasanya metode yang paling cepat adalah dengan mengadakan suatu pelatihan tentang keahlian yang dirasa dibutuhkan dalam beraktivitas di dunia kerja. Biasanya perusahaan akan mengadakan pelatihan internal, yaitu seperti in-house training, atau pelatihan eksternal dengan menunjuk satu vendor yang terpercaya untuk mengadakan pelatihan regular training. Jika keahlian sudah meningkat, maka karir pun juga bisa meningkat dikarenakan adanya perbedaan skill antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Kemudian saya akan menggunakan metode magang. Nah, magang ini hampir sama dengan metode pelatihan. Namun untuk magang biasanya berlangsung lebih lama dari pelatihan. Ada dua cara metode magang, yaitu cara yang pertama adalah magang internal dan magang eksternal. Magang internal contohnya adalah seorang karyawan ditugaskan untuk bergabung dengan divisi yang ditunjuk untuk menambah pengetahuan dan menyelaraskan tentang pekerjaan di divisi lainnya. Untuk magang yang eksternal, seperti dikirimnya beberapa karyawan untuk magang ke luar negeri atau langsung ke kantor pusatnya selama beberapa bulan. Kemudian saya menggunakan metode rotasi posisi. Nah, di sini rotasi posisi artinya adalah ketika pekerjaan sudah terasa terlalu monoton, maka diperlukannya rotasi posisi di perusahaan tersebut. Ini dimaksudkan agar kreativitas tetap terjaga dan menghindari rasa bosan dalam bekerja. Contohnya yang sering terjadi adalah di bidang marketing. Ketika seseorang karyawan sudah berbulan-bulan menangani wilayah X, maka karyawan tersebut akan cepat bosan dan merasa sudah tidak ada lagi tantangan kerja yang bisa membuatnya lebih semangat dan bergairah dalam bekerja. Hal ini perlu diadakan rotasi posisi dengan karyawan yang lain yang memiliki posisi kerja yang sama, yaitu sebagai marketing juga. Dengan adanya rotasi kerja, maka karyawan tersebut lebih tertantang dan bisa berkreasi kembali untuk perubahan yang lebih baik. Kemudian saya akan menggunakan metode coaching. Coaching ini adalah bimbingan dari karyawan terbaik ke karyawan yang kurang keahliannya. Tujuannya adalah untuk pemerataan keahlian sehingga diharapkan tidak ada lagi karyawan yang ahli dan karyawan yang kurang memiliki skill. Dengan adanya coaching, maka terciptanya transfer pengetahuan dan menambah keterampilan karyawan tersebut. Kemudian saya akan menggunakan metode promosi. Promosi karir ini sangatlah ditunggu-tunggu oleh banyak karyawan. Banyak karyawan yang mengharapkan adanya perubahan karir di dalam perusahaan menjadi lebih baik. Tujuan promosi ini untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja baik untuk tidak pindah atau merasa tidak dihargai oleh perusahaan. Promosi karir ini juga sangat baik dalam menciptakan kompetisi internal yang bersifat positif. Jika sudah ada kompetisi yang positif, maka kreativitas di antara karyawan lainnya akan lebih tercipta dan karyawan akan selalu menunjukkan performa yang terbaik bagi perusahaan. Sekian presentasi yang saya uraikan di saat ini. Kiranya presentasi yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sekian saya ucapkan. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.